Teman-teman, sebelum menyaksikan tayangan ini, jangan lupa like, komen, lalu subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga beruntung selalu. Amin. Kita ambil beberapa pelajaran lagi. Yang pertama kita belajar ya sekarang. Gajah Mada itu di beberapa naskah serat disebut, meskipun beliau ahli militer, ahli politik, disebut sebagai orang yang religius. Jadi sangat memperhatikan kehidupan spiritualitas. Misalnya, ini saya ambil dari Kakawin Gajah Mada. Beliau ini mengajarkan untuk agar semua orang tidak melalaikan aspek spiritualitas. Misalnya, beliau menyarankan kepada Prabu Hayam Wuruk saat itu, ini diambil dari Kakawin Gajah Mada, Pupuh 53 ayat 8. Beliau menyampaikan begini, maka sebaiknya lah bila tuanku sekarang segera melaksanakan upacara keselamatan di semua tempat pemujaan, supaya segera dilaksanakan upacara keselamatan besar-besaran juga di laut. Paling utama ditujukan kepada dewa bumi dan dewa angkasa supaya aman dan sejahtera. Seluruh dunia memperoleh ketentraman, hilang semua gangguan, dan tidak ada kesusahan. Jadi berarti selain perjuangan-perjuangan fisik, selain ikhtiar-ikhtiar konkret, jangan lupa aspek spiritualitas. Nah, ini diajarkan juga oleh Gajah Mada. Yo zaman itu yo upacara selamatannya kepada dewa-dewa yang dipercaya. Jadi ini dilanjutkan di Pupuh 53 bait 9-10 untuk ranah spiritualitas ini. Lanjutannya seperti ini. Demikianlah laporan hamba. Semoga diterima baik oleh Tuhan hamba. Perlu segera mulai pemusnahan semua gangguan di dunia ini, terutamanya oleh Pendeta Siwa dan Buddha dan Sri Baginda sebagai pelaksana ketiga, menjaga dan memelihara bumi serta langit. Itulah yang disebut tiga perlindungan seluruh dunia. Raja tak dapat dipisahkan dari Pendeta Siwa dan Buddha. Ibarat periuk dengan tutupnya. Menyatukan rasa dengan para pendeta supaya dunia ini makmur, aman, dan sejahtera. Apalagi semua ini penyebab kesempurnaan, kebahagiaan, kesenangan, dan kemasyhuran. Dengan restu para dewa, Tritunggal Raja, Pendeta Siwa, dan Buddha. Ini seperti Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Jadi ini laporannya Gajah Mada kepada Prabu Hayam Wuruk untuk memperhatikan ranah spiritualitas, untuk mengajak para tokoh agama, ahli agama, ikut berjuang di ranah spiritualitas demi keberhasilan semuanya. Jadi antara, kalau bahasa kita, ulama dan umarok itu harus sinergis. Kata Gajah Mada, Tritunggal Raja, Pendeta Siwa, dan Buddha ini jadi satu. Inilah yang jadi perlindungan seluruh dunia, kata Gajah Mada. Ya karena memang agama resmi yang ada di Mojopahit saat itu yang populer kan memang agama Siwa dan agama Buddha. Ini sebenarnya tidak hanya era Mojopahit. Sejak zaman Prabu Kertanegara sudah mulai ada riwayat-riwayat bertemunya Hindu dan
Buddha. Nah, kalau yang di Mojopahit ini terkenal sekali namanya Prasasti Waringin Pitu yang berasal dari Raja Kertawijaya. Ini Raja Mojopahit terakhir yang menyebutkan ada di Mojopahit ada 2 pejabat agama. Yang pertama Dharma Dyaksa Ringkasayuan dan yang kedua Dharma Dyaksa Ringkasogatan. Yang Kasayuan ini yang mengurusi agama Siwa, Ringkasogatan ini yang mengurusi agama Buddha. Jadi berarti memang agama resmi saat itu agama Siwa dan agama Buddha. Dan ini juga nanti kan disebutkan juga kalau teman-teman mendengar istilah Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis oleh Empu Tantular dalam Kakawin Sutta Soma, itu kan menjelaskan 2 agama ini. Jadi agama Siwa dan agama Buddha. Kalau dalam serat Sutta Soma kan dijelaskan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Meskipun 2 tapi hakikatnya 1 karena tidak ada kebenaran yang mendua. Jadi Siwa juga kebenaran, Buddha juga kebenaran. Memang tampaknya wujudnya 2 tapi hakikatnya 1. Maka Bhinneka Tunggal Ika. Ini kan istilah yang kita pakai di Indonesia hari ini. Jadi itu makanya tadi disebut oleh Gajah Mada, ayo sinergi, ayo kerjasama antara ulama dan umarok demi kemajuan bangsa. Belakangan memang ada penelitian-penelitian tentang keberadaan agama Islam di Mojopahit. Ada penelitian dan memang ada bukti di zaman Mojopahit sudah hadir agama Islam. Salah satu buktinya itu pemakaman kuno di Troloyo, daerah Trowulan. Nah, itu kan di Troloyo itu ada nisan-nisan makam dari tahun 1281 dan 1611. Ini kan tahun-tahun pemerintahannya Hayam Wuruk. Padahal itu makam Islam dari model makam yang ada di situ. Sehingga disimpulkan mungkin memang sudah ada, mungkin juga sudah banyak penduduk Majapahit yang memeluk Islam saat itu. Meskipun agama resminya kerajaan itu Hindu dan Buddha. Nanti masih ada kontroversi lagi. Ada yang bilang bahkan seperti Gajah Mada itu kemungkinan dia Muslim, atau Mojopahit itu mungkin bukan kerajaan tapi kesultanan, macam-macam. Ini yang saya bilang tadi versi-versi. Semoga diteliti terus, digali terus. Pada saatnya mungkin kita menemukan lagi bukti-bukti lagi tentang paling tidak menunjukkan kejayaan, kebesaran kita dulu. Bahwa ada beda persepsi dalam dunia ilmu itu kan wajar, beda pandangan. Yang penting semoga beda-beda ini tidak jadi sumbernya masalah, tapi sumbernya kekuatan, sumbernya semakin bangganya kita terhadap nenek moyang dan bangsa kita. Baik, kalau dari sisi keterbukaan memang Mojopahit rasanya memang tidak kaku, terbuka terhadap agama-agama. Hindu masuk, Buddha, Siwa tadi masuk, kemudian Islam masuk, bahkan kepercayaan-kepercayaan lokal juga masih hidup. Masih banyak ditemukan arca-arca yang ini Hindu juga bukan, Buddha juga bukan. Kemungkinan ini dewa-dewa lokal yang disembah oleh masyarakat sesuai kepercayaan masing-masing. Biasanya
nenek moyang tertentu dari kelompok masyarakat tertentu itu sangat dipuja dan dibuatkan patungnya. Ini kan semacam kepercayaan-kepercayaan lokal masyarakat juga dibiarkan hidup sesuai keyakinan masing-masing. Baik, jadi itu dari aspek spiritualitas. Kemudian ada lagi, ini waktunya sudah mau habis, saya tambah satu lagi. Jadi dari Kakawin Gajah Mada kita juga bisa belajar salah satu sikapnya Gajah Mada, yaitu kita harus tahu kapan harus bertahan, kapan harus mengundurkan diri. Jadi ini misalnya di Kakawin Gajah Mada itu di Pupuh 65, bait 5-6, ada pernyataan begini. Demikianlah sabda Sri Baginda Krishna Kapakisan dengan senyum yang ramah dan manis. Segera Patih Mada bersama semua menteri bertutur dan menyembah. Nah, ini kemudian pernyataannya Gajah Mada. Sesungguhnya hamba semua mohon Sri Baginda jangan cepat menyingkir dari kerajaan. Sebab kedua-dua cucu Baginda masih sangat muda untuk memerintahkan dan menggantikan raja di istana. Maafkanlah permohonan hamba semua kepada Sri Baginda. Jikalau terlanjur, ampunkanlah. Jikalau berkenan, harap menunggu dahulu agar Sri Baginda mendampingi sebentar. Sampai cucunda sudah memahami cara mengendalikan dunia, maka Baginda bisa meninggalkan kerajaan dan mencapai tujuan Baginda untuk mulai menjalankan hidup sebagai pertapa menuju kesempurnaan. Jadi dari bait di Kakawin Gajah Mada ini kelihatan pandangan dari Gajah Mada, orang itu harus tahu kapan dia harus mempertahankan jabatannya dan kapan mengundurkan diri. Ini kasusnya Prabu Hayam Wuruk yang mungkin berencana untuk mundur, kemudian tahta diberikan pada keturunannya. Dinasehati bahwa cucu-cucunya masih sangat muda, mungkin belum siap untuk menggantikan raja. Raja juga harus sadar ini. Ya biasanya memang tradisi di Jawa kuno, raja-raja itu tidak harus menunggu meninggal baru diganti. Jadi ada tradisi kalau memang putra mahkota siap, raja ingin mengundurkan diri, biasanya kemudian menjalani hidup spiritual, ya bisa sebelum meninggal pun digantikan. Tapi kemudian dinasehati oleh Gajah Mada, ini cucunya belum siap. Jadi berarti Sri Baginda harus bertahan dulu. Jangan kesusu turun tahta. Nah ini pelajaran bagi kita. Di kita itu kadang-kadang tidak bisa ngukur kapan saatnya mundur, kapan bertahan dulu. Jadi kita perlu kecerdasan yang lebih untuk sadar kapan mundur. Biasanya orang itu kalau sudah dapat jabatan dan enak, pingin terus, pingin diulang-ulang terus. Nah, bait ini mengajarkan kita ya di antara kebijaksanaan itu tahu kapan mengundurkan diri dan kapan bertahan dulu. Kemudian ada pelajaran juga bahwa ya seperti tadi ternyata akhir hidup ideal itu, puncak hidup justru hidup yang spiritual. Jadi hidup yang fokus menuju kesempurnaan diri, mendekat kepada Tuhan.
Jadi ini pelajaran dari Gajah Mada lewat Kakawin Gajah Mada.